Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku dan teman-teman aku bakal presentasi tentang Revolusi Amerika. Tapi sebelum presentasi dimulai, aku bakal ngenalin anak-anak kelompok 1. Ada siapa aja sih? Jadi di kelompok 1 ada Ahmad Faisal, Andika Rizky, Anggi Rizfa, Arya Wangsa, Aulia, Azahra Fadila, dan saya sendiri Aura. So, tunggu apa lagi? Let's get started. Latar belakang dari Revolusi Amerika itu sendiri disebabkan oleh kekecewaannya 13 koloni-koloni Amerika terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris yang merugikan penduduk koloni di Amerika. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Inggris terhadap koloni-koloni di Amerika merugikan sangat banyak. Seperti yang pertama, ada penarikan pajak tanpa adanya perwakilan dari Departemen Inggris itu sendiri. Kedua, Undang-undang navigasi yang mewajibkan dan menetapkan para penduduk-penduduk koloni di Amerika harus membeli barang-barang impor dari pedagang-pedagang Inggris. Yang ketiga, Proklamasi Raja Inggris pada tahun 1763 melarang bahwa penduduk kolonis di Amerika untuk tidak menempati bagian barat pegunungan Appalachia. Yang keempat, yaitu kebijakan quartering. Kebijakan quartering itu sendiri merupakan menempatkan tentara-tentara Inggris di setiap rumah penduduk kolonis-kolonis di Amerika. Yang kelima, ada monopoli perdagangan teh antara perusahaan Hindia Timur Inggris atau sering disebut dengan British East India Company. Nah, ternyata semasa Revolusi Amerika itu ada masalah kependudukan juga loh. Yang pertama, ada sikap tidak puas rakyat koloni terhadap kebijakan Inggris di wilayah koloni Amerika Serikat. Adanya kebijaksanaan pemerintah jajahan Inggris yang memaksa agar hasil bumi Amerika seperti tembakau, gula, dan kapas hanya boleh dijual kepada Inggris sehingga harga komoditas dari Amerika dapat diatur oleh Inggris. Yang kedua, ada sikap represi pemerintah koloni Inggris di Amerika. Rakyat Amerika hanya boleh membeli barang-barang kebutuhan dari Inggris. Oleh karena itu, rakyat Amerika yang menjunjung tinggi paham kebebasan terutama dalam bidang perdagangan sangat menentang aturan pemerintah Inggris tersebut. Dan yang ketiga, ada penerapan pajak yang menyengsarakan rakyat koloni. Pemerintah jajahan Inggris memaksa kepada rakyat Amerika untuk membayar berbagai pungutan hutang pajak guna mengisi kas negara Inggris yang kosong untuk menutup biaya perang 7 tahun melawan Prancis. Faktor penyebab terjadinya konflik yaitu yang pertama, penarikan pajak yang tinggi terhadap negara koloni di Amerika yang dilakukan oleh Inggris. Hal itu dilakukan oleh Inggris untuk mengisi kas negara Inggris yang kosong akibat terjadinya perang 7 tahun antara Inggris dan Prancis memperebutkan negara koloni di Amerika. Yang kedua, adanya tuntutan no taxation without representation. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan di Amerika. Yang keempat, monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Inggris. Yang kelima, dikeluarkannya pamflet Common Sense yang dibuat oleh Thomas Paine yang berisi tentang penjelasan mengapa Amerika harus merdeka. Revolusi Amerika berlangsung dari tahun 1765 hingga 1763. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan revolusi ini, yaitu adanya paham kebebasan dan politik dan perdagangan, munculnya berbagai macam pajak, dan peristiwa The Boston Tea Party. Revolusi Amerika sering juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika melawan Inggris. Di tahun 1763, Inggris memenangkan perang melawan Prancis. Hasilnya, mereka memperoleh tanah dan koloni Prancis yang ada di Amerika. Ketika Inggris menguasai Amerika, paham kebebasan kaum koloni tersebut bertentangan dengan paham pemerintah Inggris yang merasa bahwa daerah koloni adalah tanah jajahan. Revolusi Amerika memberikan pengaruh yang sangat besar pada pergerakan kebangsaan dan sistematik politik termasuk Indonesia, yang meliputi 1. Antikolonialisme, republikanisme, demokrasi dan hak asasi manusia. 2. Munculnya paham liberalisme dan demokrasi di Indonesia. 3. Dihapusnya hak monopoli perdagangan VOC di Indonesia. 4. Kapal dagang Inggris (AIC) diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dagang di Indonesia.